Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Langsung aja di video kali ini kita akan update perkembangan terbaru dari kasus Subang, Jawa Barat, sebuah pembunuhan yang sangat sadis terjadi di 18 Agustus 2021. Entah kenapa aku sampai sekarang masih sangat yakin bahwa kasus ini pasti akan segera terpecahkan. Dengan data-data yang sudah aku bahas di ratusan video ini, aku sangat yakin penyidik dari Polda Jabar itu sepertinya akan segera umumkan siapakah tersangkanya. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama lagi. Oke, di video kali ini akan aku bahas adalah ada keterangan yang saling berhubungan, masih tetap dengan saksi kunci, walaupun dari penyidik Polda Jabar mengatakan tidak ada yang namanya saksi kunci. Tapi bagi aku ada saksi kunci. Saksi yang menjadi petunjuk jelas, bisa menjadi salah satu bagian alat bukti yang sangat kuat sekali untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Oke, ada keterangan terbaru dari Yosef, kemudian ada keterangan dari Ibu Lilis ya, terus juga dari Dano, serta juga dari Yoris. Akan aku silangkan semuanya. Ada kejanggalan-kejanggalan yang bagi aku sangat menarik sekali untuk dibahas. Apalagi aku juga sudah menonton video dari dua orang oknum Banpol yang dikirimkan oleh Pak Kades lewat YouTube-nya dan itu belum dipublikasikan. Dan pada saat Danu mengatakan keterangannya A, B, C, D, aku juga sudah melihat keterangan dari dua Banpol tersebut A, B, C, D, tapi tentunya dari kedua belah pihak punya versi masing-masing. Itu bukan jatah aku untuk menjadi kekuatan hukum, itu adalah jatah dari penyidik dari Polda Jabar. Tapi ada sesuatu hal yang sangat bertolak belakang dari kedua keterangan kedua belah pihak tersebut. Langsung aja yang pertama kita awali adalah interview terbaru Yosef dari Koin 1077. Ini ada hubungannya dengan BAP, berita acara pemeriksaan, yang Yosef di sini mengatakan bahwa ini tentang isu di mana Danu tidak mau menandatangani BAP yang dia katakan di kantor kepolisian yang menyatakan bahwa Yosef adalah orang yang melakukan pembunuhan ke putrinya Amel. Dan Yosef mengatakan dia mendapatkan keterangan tersebut pada saat bertanya ke Yoris, dan Yoris hanya mungkin diam atau belum sempat berbicara, tapi yang nyeletuk menjawabnya adalah sang istri, yaitu adalah Yanti. Keterangan selengkapnya kita simak berikut ini dari interview Koin 1077. Siapa pelakunya? Ini kembalikan, Bapak percaya kepada penyidik. Yang pertama memframing, yang pertama menyudutkan, yang pertama mencemarkan nama baik. Baik, Bapak. Dan setelah 3 bulan, sekian bulan ya, Bapak tahu dituduh sebagai pelaku pembunuh itu karena mendengar dari siapa? Dari Yanti. Waktu itu yang ditanya PH Bapak, yaitu Pak Rohman. Kan begini, Pak Rohman, coba kamu ceritakan selama bersama dengan Danu, bersatu dengan Danu, apa yang teringat? Nah. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah kalian percaya bahwa pernyataan dari Yosef yang mengatakan pertama kali saya mendengar bahwa saya adalah dituduh sebagai pelakunya itu adalah beberapa bulan setelah kejadian, dikatakan di sini sekitar 3 bulan. Kok bagi aku kurang percaya dengan pernyataan Yosef ini. Menurut aku Yosef sepertinya juga sudah tahu dari awal dia dituduh sebagai pelaku kasus Subang. Itu mungkin saja dari orang-orang lain, bukan dari Yanti. Bagi aku ini agak janggal. Yosef apakah tahu dari Yanti atau tidak? Mungkin pada saat dia mengatakan nama Yanti, pada saat ngobrol ini, karena agar lebih mengamankan sesuatu hal. Mungkin ada kewenangan-kewenangan agar tidak dilanggar, itu mungkin yang berusaha disampaikan Yosef. Itu bukan hal poin utama, tapi poin utama adalah bahwa memang dia adalah nama yang disebut oleh Danu yang melakukan pembunuhan ke Amel, tapi pada saat sudah ditulis oleh penyidik, verbatimnya, tapi Danu at the end of the day tidak mau menandatanganinya tersebut. Kalau itu mau ditandatangani oleh Danu, Yosef sudah bisa menjadi tersangka, karena salah satu syarat untuk menjadi tersangka adalah dibutuhkan 2 alat bukti. Pada saat ada saksi, alat bukti itu kan bisa termasuk keterangan saksi ya teman-teman. Pada saat saksi sudah mengatakan seperti itu, sudah sangat clear. Tapi kenapa Danu tidak mau menandatanganinya? Kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan Yosef berikut ini. Begitu. Yang ditanyakan begitu, coba Yur, siapa Yur?
yang ditanya Yoris, yang menjawab Yanti. Begitu. Jadi apa isinya? Yaitu isinya bahwa yang ini, jadi kata Yanti ada dalam hal BAP yang tidak mau ditandatangani oleh siapa? Oleh Danu. Siap. Apa isinya? Katanya ya udah langsung aja ya, yang lain mah ini biar udah itu. Baik. Cuma yang jelas yang membunuh Amel itu papahnya. Siapa? Pak Yosep. Oleh siapa? Yang menuduh itu adalah Danu. Begitu aja. Jadi Bapak kembalikan lagi, Bapak udah dituduh. Oke. Ini unik ya, bagi aku pribadi gini. Waktu itu setahu aku ya, Danu itu belum punya pengacara. Artinya kan posisi Danu itu cukup lemah sebenarnya karena tidak ada pengacara. Walaupun aku tahu juga karena sudah menjadi perhatian nasional, penyidik juga pasti akan sangat hati-hati dan juga menjaga hak dari para saksi. Tapi pada saat itu seingat aku adalah pada saat penandatanganan isu mengenai BAP ini, Danu dan juga Yoris belum punya pengacara. Tapi kenapa ini menjadi problematika dan penyidik tidak menjadikan ini sebuah petunjuk yang sangat luar biasa? Aku cenderung yakin dan juga setuju bahwa apa yang dinyatakan Yosep untuk bagian ini adalah benar, bahwa di BAP tersebut nama dia disebut sebagai pelaku. Karena apa? Karena kalau Yosep ini berbohong mengenai isu BAP ini akan sangat mudah sekali dia akan dipertanyakan oleh penyidik dari Polda Jabar. Kan kita ngomonginnya BAP, buktinya sudah ada, tulisannya sudah ada. Jadi menurut aku Yosep tidak mungkin mau berbohong, menjatuhkan nama baiknya di hadapan kepolisian, apalagi dia juga sebagai pemilik yayasan, kalau dia tidak ada keterangan yang pasti. Menurut aku feelingku ini adalah kemungkinan besar Yosep bohong untuk bagian ini sangat kecil sekali. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Danu tidak mau menandatanganinya? Dan kenapa si Yanti ataupun juga Yoris, kedua-duanya mungkin sama saja karena mereka satu tim, kok ini baru mengatakannya 3 bulan kemudian? Kurang lebih pada saat mereka bergabung di bawah kuasa hukum yang sama. Menjadi pertanyaan yang luar biasa. Oke, kemudian kita beralih ke bagian yang lainnya teman-teman. Ini adalah mengenai Danu juga ya. Ini adalah isu mengenai puntung rokok. Puntung rokok itu bukanlah aku yang mengada-ada isunya, tapi adalah dari wawancara TV One di tanggal 19 September diupload di YouTube pada saat ada penyidik yang mengatakan ada DNA puntung rokok yang itu adalah milik Danu. Ini kita coba simak keterangannya. Di rumah dari korban, setelah dicek DNA-nya, kemudian ini keluar hasilnya adalah Danu yang ada apapun atau DNA-nya ini ada di puntung rokok tersebut. Apakah Ibu mengenal nama ini? Oh, itu keponakan saya, itu anak kakak saya. Anak kakaknya Bu Lilis. Oke, Bu Lilis mengatakan hal tersebut. Nah, soal puntung rokok juga teman-teman, ini kan Danu dalam wawancaranya di sejumlah YouTube channel juga mengatakan bahwa dia menilai kenapa ada puntung rokok milik dia itu karena dia itu di tanggal 19 Agustus malam diminta bantuan oleh sejumlah mungkin oknum ya, boleh dibilang adalah Banpol atau oknum kepolisian untuk ngebenerin sesuatu, lampu di lokasi kejadian. 19 atau tanggal 18, kayaknya 18 malam kah? Kemungkinan besar di tanggal 18 malam. Correct me if I'm wrong, karena itu sudah cukup lama detail tanggalnya. Tapi kemungkinan besar Danu itu mengatakan adalah di tanggal 18 malam. Karena 2 isu yang diklaim oleh Danu. Dia diminta membersihkan kamar mandi, itu tanggal 19 paginya ya, siang, sorry. Kemudian membenarkan juga lampu, karena katanya lampu pintu depannya itu nggak bisa dimasuki. Tapi pada saat aku ngecek jejak digital dari semua media massa di Indonesia, kok aku melihat bahwa pada saat malam hari di tanggal 18 Agustus, hari kejadian, itu banyak polisi masih di sana. Kemudian juga pintu depan juga masih terbuka. Nah, Danu mengklaim bahwa dia itu merokok memang malam hari itu dan dia menilai kenapa ada DNA-nya dia itu karena rokok di malam hari itu. Bagi aku ini agak sedikit janggal sih teman-teman. Oke, ini dugaanku ya. Tapi kok anehnya juga gini, penyidik dari Polda Jabar, Danu sudah mengatakan tersebut di media massa. Kalian bisa cek di YouTube lah. Tapi kenapa penyidik cuma diem aja?
Diem ini artinya ada dua. Pertama, pernyataan Danu bener nih, dia nggak bohong. Ada kesalahan di penyidiknya, let's say seperti itu. Atau yang kedua, ya penyidik sebenarnya sudah tahu, ya membiarkan begitu aja karena sedang mencari alat bukti untuk menangkap gerombolan secara utuh. Karena kalau dipaksakan mungkin ditangkap 1 atau 2 orang saja, takutnya nanti ada yang lolos yang lainnya, karena di pengadilan dibutuhkan adalah alat bukti untuk menentukan seseorang itu adalah yakin dia adalah bagian dari pelakunya. Mungkinkah penyidik dari Polda Jabar menilai masih ada beberapa orang ataupun juga tidak secara keseluruhan data-data yang diketahui, dan apalagi keterangan terbaru dari Pak Benny Mamoto juga mengatakan ada beberapa DNA di lokasi kejadian yang masih belum teridentifikasi milik siapa. Takutnya kalau diumumkan sekarang pelakunya nanti tidak secara keseluruhan semuanya tertangkap. Karena kan kasus ini seperti aku bilang ada 4 kategorinya. Dalangnya, pelaku utama, yang membantu, yang mengetahui. Takutnya yang ketangkep cuman yang membantu aja, atau ketangkepnya cuman yang melakukannya aja, pelaku utama, tapi si dalang dan juga orang yang mengetahui atau yang membantu malah nggak ketahuan semuanya gitu. Apakah itu strateginya? Ya mudah-mudahan itu sih ya. Kita harus positive thinking, tapi pada saat positive thinking juga kita harus terus mengkoreksi hal-hal yang menurut kita janggal. Nah kemudian di wawancara berikutnya lagi di TV One di program Fakta ya, Dani juga mengatakan hal ini mengenai pada saat dia diminta untuk membersihkan kamar mandi. Kata-katanya ini udah lama ini di-uploadnya November 8, 2021. Artinya ini sudah well prepare, sudah berkali-kali Danu diwawancara, sudah belasan kali dilakukan BAP. Artinya Danu sudah tahu nih apa yang harus disiapkan, apa yang harus dikatakan. Jadi bukan lagi kayak baru pertama kali. Kalau pertama kali kan kita bisa menilai lebih ya apa adanya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali, belasan kali bahkan, menurut aku itu sudah terjadi distorsi ya, sudah banyak persiapan, takutnya hal-hal yang tidak terjadi justru malah disampaikan. Dugaannya seperti itu. Itu kayak gimana gambarannya? Coklat gitulah ini. Ya, bau juga agak bau lah gitu. Baunya seperti apa? Ini Danu sudah menggambarkan tentang kondisi kamar mandinya. Ada warnanya coklat, bau, dia menemukan gunting dan juga pisau di situ. Cutter ya maksudnya, pisau kecil gitu. Nah, ini aku juga sudah melihat video dari si Banpol ya, yang dituduh Danu meminta dia. Tapi kan semua pihak akan mengatakan hal-hal sesuai versinya. Dan bukan jatahku ya untuk menghakimi mana yang benar atau yang salah. Walaupun secara pribadi, kalau aku breakdown kata-katanya, aku punya kecenderungan. Mana yang gak masuk akal, mana yang masuk akal. Tapi ini bukan ranahku untuk mengatakannya, walaupun aku sudah melihat sekali lagi video dari kedua Banpol tersebut. Jadi, buat teman-teman, kedua Banpol yang videonya itu adalah wawancara dari Pak Indra ya, Kades dari Jalan Cagak, tapi tidak ditayangkan di YouTube, itu ada 2 orang Banpol. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah isunya bahwa tentang si Danu yang mengklaim dia diajak masuk ke dalam mobil Alphard hitam tersebut. Ada keterangannya. Dari situ aku tangkap bahwa memang benar Danu itu diajak masuk ke dalam mobil Alphard hitam, tapi pada saat itu sudah selesai dilakukan identifikasi, dan menurut aku ini karena faktor kemalasan pribadi dari oknum Banpol tersebut aja, karena mungkin ada ketakutan pada saat diantarkan dipindahkan ya dari TKP menuju ke kantor polisian. Itu adalah Banpol yang pertama. Banpol yang kedua adalah mengenai untuk dikuras bak mandi tersebut. Ya, itu juga sama menurut aku adalah faktor karena kemalasan oknum Banpol tersebut aja. Tapi itu pun juga sudah dikatakan proses identifikasi itu sudah selesai untuk yang poin-poin utama, karena aku melihat dari beberapa liputan di YouTuber ataupun juga di media massa, memang dari pagi sampai malam hari di tanggal 18 Agustus tersebut proses identifikasi terus berlanjut. Tapi aku juga nggak menutup mata bahwa beberapa hari pun setelah hari kejadian dilakukan kembali pengambilan barang bukti. Tapi aku yakin pengambilan barang bukti tersebut sudah diidentifikasikan mungkin hanya bagian-bagian pendukung saja, bukan bagian-bagian inti. Tapi kalau untuk mengenai puntung rokok, menurut aku hal-hal seperti itu diambilnya, feelingku adalah di tanggal 18 Agustus hari itu juga. Jadi nggak di hari berikutnya.
Tapi sekali lagi, kita masyarakat hanya berasumsi yang bisa menentukan adalah penyidik dari Polda Jabar. Tapi sekali lagi ya, bagi aku adalah hal yang aneh kalau dengan data-data yang sudah beredar di masyarakat, tapi penyidik dari Polda Jabar masih kesulitan sekali untuk menentukan. Kalau satu orang kayaknya bisa sih, cuman mungkin apa ya strateginya dari mereka ini? Kenapa kok tidak langsung diumumkan siapakah tersangkanya? Apakah menunggu bersama dulu semuanya? Atau strategi seperti apa? Ada ide, komentar mungkin kenapa penyidik dari Polda Jabar masih mengulur-ulur waktu? Tapi feelingku sih mudah-mudahan kalau aku lihat dari fakta-fakta hukum harusnya sudah bisa diumumkan siapa tersangkanya. Oke, aku rasa itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus dari Subang ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.